Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesuskah jawabanku. Teruslah percaya walau kenyataan beda, teruslah berharap tak akan menyerah. Tuhan takkan tinggalkan ku dalam kesesakan, ada tangan Tuhan sanggup menolong. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Tetap percaya walau Aku melihat Kau Tuhan pulihkanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Yesus 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 baik bagiku, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Bapa, berbicaralah, pakai anak-Mu ini agar kami dapat mengerti dan menangkap apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Bapa, saat ini kami siap untuk belajar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sering di dalam kehidupan kita sejak kita masih kecil, kita berjuang, kita berusaha, kita bekerja keras,
hanya demi memenuhi kebutuhan kita. Tidak sedikit di dalam kehidupan ini justru kita berjuang supaya kita bisa hidup mapan, kita bisa kaya raya, kita bisa punya harta yang banyak, kita bisa pergi ke sana sini jalan-jalan segala macam. Justru semuanya itu dengan tujuan supaya kita bisa menikmati hidup ini. Tidak sedikit, banyak justru di antara kita mau percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita mau sukses, karena kita mau kaya, karena kita mau hidupnya diberkati, kita tidak mau punya masalah, bahkan mau menerima mujizat. Ini yang terjadi dan ini fakta. Banyak orang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mau menikmati hidup di dunia ini. Tidak sedikit mereka berpikir bahwa hidup kita kan cuma satu kali. Habis itu mati. Jadi ya nikmati saja supaya kita bahagia di dunia ini. Ini yang terjadi. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita bisa melihat betapa orang semakin jahat, betapa orang banyak yang egois, memikirkan dirinya sendiri. Bahkan, tidak sedikit orang mau percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke gereja beribadah hanya supaya dia memperoleh mujizat. Mau percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kalau terjadi mujizat di dalam kehidupannya, sakit parah sembuh, sudah divonis mati, sembuh tidak jadi mati, dia baru mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah salah? Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak salah, mujizat memang ada. Tetapi kita tidak boleh memiliki motivasi atau memarkir hidup kita sebatas kepada mujizat dan pemenuhan kebutuhan hidup ini. Sadarilah, semua ini yang kita jalani hanya dengan tujuan supaya kita bisa nyaman di bumi ini. Dan seluruh kegiatan ini menyita waktu hidup kita. Menyeret waktu hidup kita. Berapa lama kita hidup di dunia ini? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tetapi tidak sedikit yang sebelum sampai 70 tahun, dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Atau Bapak Ibu Saudara saat ini tahu kapan kita sampai di ujung jalan kehidupan? Apakah ada yang menjamin nanti malam kita masih hidup? Apakah ada yang menjamin besok kita masih hidup? Tidak ada. Tetapi justru kita harus menyadari kalau hari ini adalah hari terakhir kita. Berarti kita harus bisa mengisi hari hidup kita di hari ini untuk berkenan di hadapan Bapa di surga. Kalau kita hidup sekarang ini berusia 40 tahun atau 50 tahun, pertanyaannya, apa yang sudah kita hasilkan untuk dapat menjadi anak kesukaan Bapa di surga? Apa yang sudah kita perbuat? Adakah sekarang kondisi kita menjadi anak kesukaan Bapa? Atau justru sebaliknya? Perilaku dan karakter kita bukan membuat kita menjadi anak kesukaan Bapa, tetapi membuat kita menjadi anak yang tidak disukai, bahkan bisa dimurkai oleh Bapa. Kalau hidup kita selama di bumi ini kita habiskan hanya untuk kita mencari kenikmatan hidup ini, kita menikmati semua kenyamanan dunia ini, kita rela waktu hidup kita sehari-hari tersita oleh dunia ini. Kita tidak menyadari ada kehidupan kekal setelah kita mengalami kematian. Kehidupan yang tidak ada putus-putusnya dan tidak pernah berakhir, yaitu kehidupan di keabadian. 80 tahun hidup kita, 70 tahun, atau sampai 40 tahun kalau kita mati lebih muda, lalu kita isi dengan hal-hal yang membuat menyenangkan daging kita. Bisa dibayangkan kalau kita masuk dalam kehidupan keabadian bukan di tempat yang Bapa janjikan. Kalau kita masuk di dalam api yang kekal, bayangkan.
Kita rela, bahkan banyak orang Kristen rela hidupnya tersita hanya demi kenyamanan dirinya sendiri. Rela tersita hanya untuk memenuhi segala kebutuhan fana ini. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara kita tidak boleh memenuhi kebutuhan fana kita. Bukan berarti kita tidak boleh kerja. Justru kita harus kerja keras. Tidak sedikit di antara kita justru merasa kita tidak perlu kerja keras. Kita cukup berdoa sama Tuhan, kita minta kepada Tuhan maka kita akan diberkati. Justru konsep seperti inilah yang membuat kita tidak bertanggung jawab di hadapan Bapa di surga. Berbicara waktu hidup kita yang tersita, ayo saya mengajak untuk kita merenungkan. Selama hidup kita selama ini, hidup kita tersita untuk apa? Kalau kita mau jujur, kita punya hidup, punya waktu tersita hanya untuk memenuhi kebutuhan daging kita. Kita semua ingin memiliki hidup, makanya kita rela berjuang. Kita rela bekerja mati-matian hanya demi ingin memiliki hidup. Kita mau menikmati semua kenyamanan dunia yang ada. Fakta dan realita, tidak sedikit orang datang ke gereja dan dia mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia mau hidupnya diberkati. Bahkan dia merasa bahwa kalau dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberkati. Apalagi kalau dia bisa memberikan persembahan ke gereja. Lalu dikatakan nanti akan dibalaskan 100 kali lipat. Dia memberikan persembahan 10.000, nanti akan dibalaskan 100 kali lipat. Berarti dia akan menerima 1 juta. Kalau hal ini yang tertanam di dalam pikiran kita orang percaya, sesungguhnya kita menjadikan Tuhan kita sebagai bandar judi. Bukan berarti kita tidak boleh memberi loh. Bukan berarti kita tidak boleh punya empati sama orang susah. Tetapi motivasi kita apa? Tidak sedikit kita mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sedikit di antara kita mau datang ke gereja karena kita mau selalu diberkati. Lalu bagaimana kalau kita tidak diberkati secara materi, secara keuangan? Bagaimana kalau kita tidak mengalami mujizat? Kita sakit tetapi rasanya kok sakitnya bukannya semakin sembuh tetapi semakin parah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyadari dan kita belajar kebenaran, seharusnya hidup kita saat ini tersita bukan lagi oleh cara hidup dunia. Tetapi hidup kita seharusnya tersita hanya untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Ini suatu paradoks. Karena fakta yang terjadi atau realitas sesungguhnya justru banyak manusia yang seharusnya menyadari bahwa ketika dia mempercayai Injil, maka dia akan mengalami paradoks di dalam kehidupan ini. Awalnya kita mau percaya kepada Injil karena kita mau diberkati. Dan tidak sedikit banyak hamba Tuhan menginjil berkata, ayo datang ke gereja, ayo percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau ekonominya akan dipulihkan, maka penyakitmu akan disembuhkan, hutang-hutangmu akan lunas dibayar. Siapa yang tidak mau hutangnya dibayar? Apalagi dikatakan dibayar sama Tuhan. Tetapi biasanya orang yang punya hutang banyak terus dibayar sama Tuhan dengan cuma-cuma tanpa dia bekerja keras. Biasanya ini subjektif. Biasanya beberapa lama kemudian dia akan mengulangi bagaimana dia mengalami kesalahan di dalam mengelola keuangannya dalam hidup ini. Kalau dia sakit sembuh tanpa dia berjuang sungguh-sungguh dan dia tanpa mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh, dia bisa saja makannya masih sembarangan. Hidupnya masih dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, mari, hidup kita sangat singkat. Jadi kita harus bisa, kalau waktu hidup kita 70 tahun, sekarang kita misalnya sudah 40 tahun, berarti sisa hidup kita tinggal 30 tahun lagi. 30 tahun lagi kita harus berjuang bagaimana mengisi 30 tahun ini
lebih keras, lebih gigih, lebih ulet untuk menjadi anak-anak kesukaan Bapa di surga. Firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 33 berkata, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan katakan di sini, yang tidak melepaskan dirinya. Kata melepaskan di sini berasal dari apotasomai. Memiliki makna, memiliki tujuan bahwa kita yang harus memisahkan diri kita. Kita yang harus menarik diri kita. Kalau kita sekarang ini berada di dalam sebuah perkumpulan, lalu kita berusaha untuk keluar dari situ, kita yang memisahkan diri kita sendiri. Kita harus menarik diri. Ibaratnya kita mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal terhadap percintaan dunia. Selamat tinggal dari dosa. Kita yang meninggalkan, bukan kita ditinggalkan oleh dunia. Dunia tidak pernah meninggalkan kita. Dunia selalu menyeret kita semua untuk kita melekat dan menjadi sama dengan dunia ini. Jadi firman Tuhan katakan yang tidak melepaskan dirinya. Jadi kita yang harus menarik diri dari segala milik kita yang membuat kita terseret menjadi sama seperti dunia ini. Kita yang harus meninggalkan. Kalau kita memiliki segala sesuatunya, kita mungkin punya teman-teman atau kolega bisnis kita, orang-orang yang terhormat, kita merasa hebat. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Yang rela meninggalkan. Banyak di antara kita justru tidak mau meninggalkan semua itu karena kita hidup ini untuk mencari kebahagiaan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, kita mencari kebahagiaan di dunia ini. Berapa lama sih kita bisa nikmati? 70 tahun kita bisa nikmati kebahagiaan di dunia ini. Tetapi setelah itu, yang tidak ada batasnya, apa yang kita nikmati? Pilih mana sekarang? Kita menikmati kesengsaraan atau masalah atau misalnya kita menderita selama 70 tahun. Tetapi setelah itu kita mengalami kebahagiaan hidup. Bagaimana kita hidup bisa bersama-sama dengan Tuhan kita di langit yang baru dan bumi yang baru. Perjuangan. Berarti kalau begitu kita tidak boleh dong ya di dunia ini hidup bahagia. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh hidup bahagia. Tetapi jangan membuat hati kita, pikiran kita, jiwa kita terikat di situ. Waktu hidup kita yang singkat ini, ayo saya mengajak, kita berjuang terus. Jangan lagi kita punya waktu hidup ini disita oleh percintaan dunia, disita oleh kenyamanan dunia, disita oleh daging kita. Tetapi sekarang kita harus sadar, dengan kita belajar kebenaran, kita harus memberikan waktu kita tersita untuk Tuhan. Kalau kita tidak bisa tersita untuk Tuhan, maka kita tidak dapat menyukakan dan menyenangkan hati Dia. Orang yang waktu hidupnya tersita hanya untuk Tuhan, dia berjuang untuk dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau waktu hidup dia hanya tersita dari dunia ini, kepentingan pribadinya, dia hanya untuk menyenangkan jiwanya sendiri. Tapi kan susah. Berbicara melepaskan, tadi firman Tuhan katakan, kalau kita dapat melepaskan segala percintaan duniawi ini, kalau kita dapat melepaskan segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, kalau kita dapat melepaskan keegoisan kita, maka kita bisa menjadi murid. Kalau saat ini kita tidak dapat melepaskan semuanya itu, sesungguhnya kita belum atau bukan sebagai murid. Jadi murid di sini bukan hanya sekedar kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tunjukkan melalui perbuatan kita. Tunjukkan melalui hidup kita. Dapatkah kita melepaskan segala kenyamanan di dalam hidup ini?
Atau justru kita semakin terikat dengan semua yang kita miliki? Jadi kalau begitu kita tidak boleh dong ya menikmati. Faktanya di antara kita justru bahkan saya sendiri mengalami bagaimana kita sulit untuk melepaskan semua itu. Kita terikat dan kita sulit untuk meninggalkan. Kita sulit untuk menanggalkan. Karena di dalam kehidupan kita, kita terus terseret oleh dunia ini. Sadarlah, dunia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita yang harus meninggalkan dunia ini. Bukan berarti terus kita bunuh diri. Berbicara kita meninggalkan duniawi ini, kita meninggalkan kedagingan kita meninggalkan semua yang membuat jiwa kita nyaman, merasa enak tinggal di bumi ini. Ingat, dunia bukan rumah kita. Dunia bukan rumah kita. Dunia tidak pernah meninggalkan kita. Dunia selalu menyeret kita. Dunia selalu membawa kita dan arusnya tidak terlihat, tetapi itu dahsyat, itu kuat, menyeret kita. Sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa hidup kita terseret oleh dunia ini. Kalau kita sudah terseret oleh arus dunia ini dan kita tidak mau berjuang untuk keluar dari arus duniawi ini, kita akan terus tenggelam di dalam duniawi ini. Kita akan terus terbawa oleh dunia ini. Dan kita akan menyesal kalau pada akhirnya justru kita berada di dalam api yang kekal. Kalau kita masuk di dalam sebuah tempat yang benar-benar gelap dan hanya ada ratap dan kertak gigi di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ayo kita mengkoreksi diri kita. Adakah sekarang waktu hidup kita yang kita berikan, yang kita miliki ini hanya tersita oleh duniawi ini? Atau justru sekarang ini kita sadar dan kita serahkan waktu hidup kita untuk Tuhan. Menyenangkan hatinya. Berjuanglah menjadi serupa Yesus Kristus. Tapi kan sulit melepaskan semuanya. Memang tidak mudah. Nyaris mustahil. Bagi manusia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat Bapak, Ibu, Saudara. Sulit kita melepaskan karena memang sejak kecil kita dilahirkan, kita dididik, kita mewarisi cara hidup yang sia-sia, yang fokusnya bagaimana kita terus terikat oleh duniawi ini, sehingga kita takut kehilangan kenyamanan yang ada. Bagaimana cara kita mengatasinya supaya kita bisa melepaskan semuanya itu? 2 Timotius 2 ayat 4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya kita dapat terbebas dari keterikatan yang ada, dari keduniawian ini, maka kita tidak boleh memusingkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh memusingkan masalah kehidupan kita, kebutuhan kita yang menyeret kita. Bukan berarti juga kita tidak boleh bekerja keras. Jadi jangan disalah artikan. Kita tidak boleh memusingkan diri kita sendiri karena kebiasaan kita. Kalau kita memusingkan diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita pasti kejar sehingga waktu hidup kita habis hanya untuk menyenangkan daging kita. Habis hanya untuk mencari pemenuhan tentang kehidupan kita. Kalau firman Tuhan katakan seorang prajurit tidak memusingkan dirinya, supaya apa? Supaya dia dapat berkenan kepada komandannya. Maukah kita berkenan di hadapan Bapa? Kalau kita mau berkenan di hadapan Bapa, justru kita jangan memusingkan diri kita sendiri. Jangan memusingkan aku belum punya rumah, aku belum punya istri, aku belum punya anak, aku belum punya deposito, aku belum punya logam mulia, aku belum punya segala-galanya. Tetapi kita harus berjuang bagaimana kita memiliki Tuhan yang sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita memusingkan diri kita sendiri, kita tidak berkenan di hadapan Bapa.
Tapi kan sulit. Seorang prajurit yang mau berperang, dia pasti akan mengarahkan hidupnya untuk meraih kemenangan itu. Kalau kita sekarang mau melepaskan semuanya dan berjuang, kita harus fokus. Kemana fokus kita? Langit yang baru dan bumi yang baru. Arahkan pandangan kita hanya ke langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan lagi pandang kenyamanan dunia. Jangan lagi pandang kenikmatan dunia. Tetapi pandang kenikmatan di langit yang baru dan bumi yang baru. Pandang bagaimana kehidupan di sana bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang membuat kita rela menanggalkan semuanya. Karena kita tahu kehidupan kekal kita nanti di sana. Kalau kita hanya fokus kepada dunia ini, berarti kita siap untuk masuk dalam kehidupan kekal. Bukan di langit yang baru dan bumi yang baru. Begitu pula dengan seorang pelari. Seorang pelari, dia akan fokus di dalam perlombaannya melihat ke garis finish. Dia hanya melihat satu tujuannya, garis finish. Apakah dia tidak melihat segala halangan, rintangan, masalah, kesulitan? Apakah dia tidak mengalami? Dia mengalami. Tetapi seakan-akan semuanya itu tidak ada. Karena yang ada di matanya dia, garis finishnya. Dia mengarahkan terus hidupnya ke garis finish. Supaya dia bisa mencapai ke garis finish itu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita mau masuk di tempat yang dijanjikan. Kalau kita mau dimuliakan bersama dengan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu. Arahkan tujuan hidup kita bagaimana kita bisa menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan ini. Terus arahkan hidup kita ke sana, garis akhir kita. Apakah setelah kita mengarahkan hidup kita terus ke garis akhir kita, yaitu menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, kita tidak punya masalah? Kita tidak mengalami sakit penyakit? Kita tidak mengalami himpitan? Kita tidak mengalami pencobaan? Malah kemungkinan lebih banyak. Tetapi karena kita punya fokus mengarahkan ke satu tujuan, kita melihat ada masalah, tetapi seakan-akan kita tidak melihat. Kita mengalami banyak problem dalam kehidupan ini, seakan-akan kita tidak mengalaminya, karena kita mengarah ke satu tujuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sering mungkin ketika kita menonton tayangan di dalam televisi, melihat berita atau apapun itu, lalu kita diajak bicara oleh pasangan kita, atau diajak bicara oleh teman kita, atau orang tua kita. Kita tidak mendengar. Kok bisa? Padahal suaranya kencang. Dia panggil, tetapi seakan-akan tidak mendengar. Dan dia tidak tahu kalau dipanggil, sampai dia dicolek baru, oh iya, dipanggil. Nah, kok bisa seperti ini? Karena pikiran dia, konsentrasinya hanya ke layar televisi di mana yang dia tonton dan dia lihat, dia hanya fokus ke situ. Jadi dia tidak mendengar ada orang memanggil, dia tidak mendengar ada suara-suara karena dia fokus. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan ini, fokuslah. Sehingga apapun yang kita alamin, kita seakan-akan tidak mengalaminya karena fokus kita terus bagaimana menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita berjuang. Ayo arahkan terus fokus hidup kita supaya kita mampu melewati semua masalah yang ada. Kita harus berusaha berjuang menjaga fokus hidup kita. Jangan sampai blur. Kalau kita melihat lensa sebuah kamera, kalau kita salah dan tidak tepat kepada tujuannya atau kepada arah yang benar, maka gambarnya akan blur, tidak jelas. Jadi kita harus terus mengarahkan dengan tepat. Sekarang arah hidup kita harus tepat. Kemana? Menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Arahkan terus dengan tepat. Jangan sampai blur. Jaga supaya kita bisa menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa terus mengarahkan. Sehingga ketika kita menatap tidak pernah blur, maka segala penderitaan kita tidak pernah memusingkannya.
kita mampu melepaskan segala kenyamanan duniawi ini. Disinilah, pada saat itulah, ketika kita fokus ke tujuan akhir kita, yaitu menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, kita memberi waktu hidup ini untuk disita bagaimana menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Sebenarnya harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah ditebuskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan dibayar lunas. Kalau sudah ditebus dan dibayar lunas, sebenarnya kita masih punya hak nggak buat hidup kita? Bapak Ibu Saudara, kalau handphone saya ini ditebus oleh Bapak Ibu Saudara dan dibayar lunas, apakah handphone ini masih milik saya atau milik Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Bapak Ibu Saudara yang menebus handphone saya ini, pasti handphone ini sudah menjadi milik Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya tidak punya hak lagi. Ini yang harus kita sadari. Hidup kita sudah ditebus dan dibayar lunas dengan darahnya. Dan lunas bukan hutang, lunas. Berarti hak kita sudah diambil alih oleh yang membayarnya. Dan kita tidak punya hak apapun. Dan kita seharusnya mengabdikan diri kita kepada yang menebus. Kita seharusnya memberikan waktu hidup kita sepenuhnya kepada yang menebus. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada orang yang bekerja sebagai hamba, di dalam hidupnya mengabdi kepada majikannya. Dia pun sepenuh waktu hidupnya, kalau bisa malah 24 jam terus diabdikan. Tengah malam dibutuhkan, dia bangun. Kapanpun dia dibutuhkan, dia bangun, dia rela. Lalu bagaimana dengan kita? Mau bangun pagi doa jam 5 saja, terkadang kita masih males-malesan. Masih entar sok. Akhirnya kita tidak berdoa. Bapak Ibu Saudara, sering kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan masalah. Sehingga di dalam kehidupan ini kita berjuang terus bagaimana supaya kita tidak memiliki masalah. Kalau kita masih hidup, pasti masih ada masalah. Bapak Ibu Saudara, justru masalah yang terutama dalam kehidupan kita bukan karena kita tidak punya kekayaan, bukan karena kita tidak punya rumah, bukan karena kita tidak punya pasangan hidup, bukan karena kita tidak punya anak. Yang menjadi masalah yang sesungguhnya seharusnya adalah kalau kita tidak dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ini yang menjadi masalah kita. Kita harus menjaganya. Jangan sampai justru kita merasa tenang-tenang saja dalam kehidupan ini. Padahal kita hanya menyenangkan daging kita sendiri. Dan kita tidak pernah berjuang menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga. Jangan karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan lalu kita berkata, aku sudah berkenan di hadapan Bapa. Karena kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang menebusku, maka aku berkenan. Tidak sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus berjuang. Bapak Ibu Saudara pun punya, kalau yang punya anak, misalnya punya 3 orang anak. 3-3-nya kita sayang dong. Namanya anak pasti kita sayang. Tetapi biasanya ada salah satu yang menyukakan, yang menggembirakan hati kita. Kok bisa? Karena salah satu anak ini ketika dia mungkin bermain dengan teman-temannya, yang dia pikirkan perasaan orang tuanya. Ketika diajak bergaul, diajak main, diajak melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, dia berpikir nggak mau nanti papa saya, mama saya marah. Ini yang terjadi. Dan dia memikirkan hati dan perasaan orang tuanya. Sehingga di dalam sepak terjang kehidupannya, karakternya, dia selalu berpatokan tidak mau mendukakan hati orang tuanya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Seharusnya kita memikirkan hati dan perasaan Bapa. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, kita harus memikirkan apakah Bapa di surga senang dengan perkataan kita.
Apakah Bapa di surga senang dengan apa yang kita lihat? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 7 ayat 29 berkata, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ingat firman Tuhan katakan, waktu telah singkat. Sadarlah, waktu hidup kita singkat. Sekarang usia kita berapa? Kita tidak menyadari, kita sudah melalui waktu hidup kita begitu cepat. Kita nggak tahu ke depan, berapa lama lagi kita punya kesempatan. Dan firman Tuhan katakan di sini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu. Sadarlah, dunia yang kita huni sekarang ini akan berlalu. Dunia yang kita nikmati sekarang ini akan berlalu. Jadi kalau kita mengejar atau menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk menikmati semua yang ada di bumi ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kita berjuang sekarang, menghabiskan waktu hidup kita, tersita dengan segala kebutuhan kita, tersita oleh kenyamanan dunia, tersita oleh daging kita, semuanya itu akan kita tinggalkan. Sia-sia bukan? Kalau ini sia-sia akan kita tinggalkan dan tidak kita bawa ke langit baru bumi baru. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Bukan berarti tidak boleh menikmati loh ya. Kalau kita diberkati ada ya kita nikmati. Tetapi kita tidak boleh terikat dengan semuanya itu. Ayat selanjutnya berkata, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Kita harus melihat ini. Dia menghabiskan waktu hidupnya bagaimana Tuhan berkenan. Nah, kita harus berjuang. Jadi kita harus bisa hidup tanpa kekhawatiran. Walaupun kita punya masalah, tapi kita tidak khawatir. Walaupun kita punya problem, kita tidak khawatir. Karena kita memusatkan perhatian kita pada perkara-perkara Tuhan. Perkara-perkara yang di atas. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Kita harus menyadari kalau kita memiliki kekhawatiran akan hidup kita di dunia ini. Kita memiliki kekhawatiran karena kita tidak menikmati kenyamanan duniawi ini. Kita tidak bisa memfokuskan perhatian kita bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Kita harus dapat melepaskan semuanya. Kita harus dapat menanggalkan semuanya. Dan kita harus dapat mengalami mati sebelum mati. Maksudnya bagaimana? Kita tidak punya keinginan lagi untuk menyenangkan daging kita. Tetapi keinginan kita saat ini adalah bagaimana Bapa di surga suka dan senang sehingga kita berkenan kepadanya. Kita harus berjuang untuk ini Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang menjadi perkara dalam kehidupan kita. Kalau kita gagal, inilah masalahnya. Kita akan terpisah dari hadirat Bapa. Dan untuk dapat menyenangkan hati Bapa di surga, tidak ada cara lain kecuali kita menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Ini yang harus kita sadari.
Ayat 35 berkata, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Sering sekali waktu yang kita habiskan hanya untuk kepentingan kita, tidak kita sadari bahwa ini akan mengganggu kita, bagaimana kita bisa fokus terhadap Bapa di surga. Kalau saat ini waktu hidup kita masih habis untuk menyenangkan daging kita, masih habis oleh segala fasilitas kenyamanan duniawi ini, ayo saya mengajak untuk sadar. Apalagi di tengah pandemi yang belum berakhir saat ini, di mana masih timbul gonjang-ganjing masalah vaksin, dan belum semua juga divaksin, berarti pandemi belum berakhir. Kita bisa kapan saja waktu hidup kita berakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika pandemi ini, kita memberikan waktu hidup kita untuk terus tersita bagaimana menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. 1 tahun pandemi berlalu di negara kita, dan kita jalani dari masa tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berkumpul, sampai sekarang pun kita masih tidak boleh berkumpul-kumpul. Seharusnya ini kita gunakan bagaimana menghabiskan waktu hidup kita untuk terus dapat berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Untuk terus memberikan diri kita untuk dipakai bagaimana kita bisa mematikan kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah kita tidak bisa membedakan orang yang menghabiskan waktu hidupnya untuk Tuhan atau untuk dunia? Orang yang menghabiskan waktu hidupnya untuk dunia ini, ketika dia gagal menikmati kehidupan ini, ketika dia gagal meraih apa yang menjadi cita-citanya di dalam hidup ini, dia akan sangat marah. Dia akan sangat kecewa. Tetapi ketika dia gagal menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, dia merasa biasa-biasa saja. Ketika dia berbicara sembarangan, dia biasa-biasa saja. Pertanyaan yang sering saya lontarkan, lebih cepat mana ngomong sama mikir? Mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita pikirkan sekarang ini. Adakah kita masih lebih cepat ngomong atau kita pikir dulu baru kita ngomong? Tidak sedikit di antara kita ngomong dulu nih, baru kita pikir. Dari mana taunya? Ketika kita ngomong sembarangan, tanpa kita pikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita perkatakan, adakah menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga atau tidak? Sering ketika kita sudah berkata-kata, lalu ada orang marah sama kita. Dia kecewa sama kita. Akhirnya kita terdiam. Aduh. Dan ketika saat itu kita baru sadar kita salah berbicara, kita seperti kehilangan damai sejahtera, kita akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan lagi semuanya itu. Bukan berarti ya Tuhan ampuni aku, langsung kita bisa kembali damai sejahteranya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus berjuang menjaga jangan sampai kita salah berbicara. Sebagai hamba Tuhan pun kita masih berjuang untuk tidak berbicara sembarangan. Untuk tidak berbicara terlalu cepat. Untuk tidak berbicara apa yang tidak perlu. Lebih baik kita berdiam diri. Mungkin kita kelihatan seperti orang bodoh. Mungkin kita kelihatan seperti orang yang tidak memiliki pergaulan. Mungkin kita kelihatan seperti orang kuper. Tetapi kalau itu menyelamatkan kita, membuat kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga, kenapa kita tidak lakukan? Sesuatu hal yang sulit memang. Apalagi kita sudah terbiasa ngomong sembarangan. Banyak orang berkata, ya Pak, itu kan mulutnya aja yang jahat, tapi kan hatinya lemah lembut. Bapak Ibu Saudara, apa yang keluar dari mulut ini meluap dari hati.
Kita tidak memikirkan apapun, tapi meluap dari hati keluar perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain, yang menyinggung orang lain, yang menyindir orang lain. Apalagi kita suka membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Justru itulah isi hati kita. Kita tahu isi hati seseorang dari mana? Dari apa yang dia perkatakan. Inilah isi hatinya, karena keluar dan meluap dari mulutnya. Jadi kita harus bisa menjaga hati kita. Kalau dari hati kita supaya yang keluar ini bersih, air kehidupan, berarti kita harus memasukkan di dalam hati kita sumber dari air kehidupan itu. Kita memasukkan kebenaran, kita memasukkan firman Tuhan, kita renungkan supaya kebenaran itu yang masuk ke dalam hati kita dan hati kita bisa memprosesnya, dan yang keluar melalui mulut kita semuanya itu adalah kebenaran. Kalau yang kita masukkan hal-hal yang tidak berguna, gosip, ngomongin orang, suka dengar hal-hal yang tidak berguna, hati kita dipenuhi oleh sampah dalam kehidupan ini. Maka yang keluar dari mulut kita pun pasti tidak jauh dari sampah yang masuk ke dalam hati kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, ayo, jangan biarkan dunia menyeret kita. Jangan biarkan dunia menghabisi waktu hidup kita. Jangan biarkan percintaan dunia ini merenggut waktu kita hidup di dunia ini. Tetapi berikanlah waktu hidup kita hanya untuk menyenangkan Bapa di surga. Sekaranglah waktunya kita menyerahkannya kepada Bapa di surga. Sekaranglah kita memilih untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan sampai kita menyesal ketika kita menutup mata. Ayo renungkan. Sekarang ini, waktu kita habiskan untuk dunia atau untuk Tuhan. Kalau kita masih menghabiskan untuk dunia dan kepentingan diri kita sendiri, sadarlah, waktu ini singkat. Berikanlah waktu hidupmu dan waktu hidupku hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan dan firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Ampuni setiap kami kalau selama hidup ini kami masih menghabiskan waktu hidup kami hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kami masih mengizinkan hidup kami tersita oleh percintaan duniawi ini. Tersita oleh kenyamanan duniawi ini. Sehingga kami belum kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami belum bisa menjadi anak-anak yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Bapa, ampuni kami. Engkau lihat setiap anak-anak-Mu saat ini ya Bapa. Mampukan mereka untuk terus memberikan waktu hidupnya menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Agar mereka fokus terus berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami tidak mau menghabiskan kesempatan kami sia-sia. Kami tidak mau membuang waktu hidup kami sia-sia. Kami mau memberikannya hanya untuk kepentingan-Mu. Dan kami percaya Bapa, saat kami dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, maka kami dapat berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Percaya Tuhan penyelamat hidup kita. Amin. Berilah sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Meski 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kananku, ku tak gentar sebab Yesus kuatku. Dialah sumber kekuatan hidupku. Oh, Yesus sumber
kita katakan. Meski 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kanan, ku tak gentar sebab Yesus kuatku, Dialah sumber kekuatan hidupku. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber damaiku, Yesus Tuhan Rajaku. Keselamatan Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.